I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manga Tensura. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Gak lama setelah itu, terjadilah pertemuan antara Rimuru dan Ruminas. Ruminas pun saat itu berkata kepada Rimuru, "Aku memang sudah punya perjanjian non-agresi dengan negaramu, Rimuru, tapi itu saja masih belum cukup." Rimuru yang mendengar itu pun merasa kebingungan tentang apa sebenarnya maksud dari Ruminas. Dan karena itu Ruminas pun menjelaskan, karena interaksi antara negara mereka masih belum cukup. Bahkan sejujurnya, hampir tidak ada hubungan diplomatis antara Tempest dan Ruberios. Tapi hal itu sebenarnya karena jarak antara kedua negara ini terlalu jauh. Rimuru pun kemudian berkata kepada Ruminas, kalau soal kegiatan ekspor dan impor, kita harus memastikan jalur distribusinya terlebih dahulu, Ruminas. Ruminas yang mendengar itu pun merasa kesal dan berkata kepada Rimuru, "Aku tidak berbicara tentang itu, Rimuru. Dasar kau ini tidak peka. Atau mungkin kau sedang mencoba bermain-main denganku. Aku saat ini sedang membicarakan tentang budaya, Rimuru." Mendengar itu, Rimuru pun sangat terkejut karena dia nggak mengerti maksud perkataan dari Ruminas. Dan karena itu Ruminas pun menjelaskan kepada Rimuru bahwa di antara para vampir juga ada yang mahir dalam bidang seni budaya. Tetapi akhir-akhir ini performa mereka tidak mengalami perkembangan apapun. Dan karena itu menurut Ruminas interaksi dengan negara Tempest akan menjadi solusi yang sangat bagus. Rimuru yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, kelihatannya Ruminas sangat menyukai pertunjukan musik tadi siang ya. Kalau begitu, pertukaran budaya. Aku juga ingin melakukan itu, Ruminas, ucap Rimuru kepada Ruminas. Dan setelah itu, Ruminas pun berkata kepada Gander, kalau begitu mari kita lakukan. Gander, akan aku serahkan semuanya kepadamu, dan uruslah itu ketika kau kembali nanti. Dan setelah itu, Ruminas pun juga menatap beberapa bawahannya yang ada di tempat itu. Apakah ini sesuai sama keinginan kalian? Dengan begini, kalian juga bisa menikmati musik itu lagi. Mendengar itu, para bawahan dari Ruminas yang saat itu ikut pun juga mengucapkan terima kasih kepada Ruminas. Rimuru pun kemudian berkata kepada Ruminas, mungkin ini agak terlambat, Ruminas, tapi aku ingin bertanya, bukankah vampir itu harusnya lemah terhadap sinar matahari? Mendengar itu, Ruminas pun menjelaskan, mereka disebut sebagai penakluk. Mereka adalah vampir-vampir yang berhasil menaklukkan berbagai macam kelemahan mereka termasuk sinar matahari. Dan karena itu mereka bisa beraktivitas di segala tempat. Karena itulah mereka menjadi punya waktu luang. Mendengar itu, Rimuru pun berkata di dalam hatinya, kalau bagi manusia, vampir yang tidak punya kelemahan itu adalah mimpi yang sangat buruk. Gak lama, Ruminas pun bertanya kepada Rimuru bahwa dia ingin menambah satu interaksi lagi, yaitu persentase dari teknologi yang cukup menarik. Di antara para penakluk, ada juga yang suka meneliti. Entah apa karena mereka bosan dengan penelitian yang biasa-biasa saja, sampai pada akhirnya mereka pun tertarik sama penelitian dari Vesta dan Gabir. Rimuru yang mendengar itu pun kemudian bertanya kepada Ruminas, itu artinya maksudmu kau ingin mengirim mereka ke tempat ini? Ruminas yang mendengar itu pun berkata, iya memang begitu, Rimuru. Mereka terlalu terpaku dengan ide mereka sendiri dan tidak mengenal apa itu evolusi. Jadi aku ingin menitipkan mereka kepada kalian supaya kalian bisa mendidik mereka sedikit. Rimuru yang mendengar itu pun memikirkan hal itu dan berkata di dalam hatinya, aku sebenarnya ingin memenuhi permintaan dari Ruminas demi memperkuat hubungan antar dua negara. Tapi tetap aja ada hal yang harus aku pertimbangkan. Aku tidak mau jika misalnya aku mengundang penakluk kemari dan hal itu nantinya malah menjadi masalah. Namun saat itu Ruminas berkata bahwa dia tidak meminta mereka datang secara cuma-cuma. Dan Ruminas pun bisa memberitahu Rimuru tentang kekuatan magis yang bernama
Secret Art of Fate and Grace. Mendengar itu, Rimuru pun saat itu merasa kebingungan karena menganggap istilah itu keren banget. Dan karena itu Ruminas pun menjelaskan bahwa itu adalah teknik yang bisa membuat orang-orang percaya kepada Rimuru dengan menggunakan sebagian dari kekuatan Rimuru. Contoh simpelnya itu adalah Hinata dan para ksatria suci. Mereka menggunakan sihir suci atas nama dewa mereka. Dengan kata lain, mereka meminjam sebagian besar dari kekuatan Ruminas untuk bisa memakai sihir itu. Ruminas pun kemudian berkata kepada Rimuru, "Kau itu sangat dihormati oleh orang-orang di tempat ini. Dengan begitu, berarti dasarnya itu udah siap. Kau juga bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Mendengar itu, Rimuru pun berkata di dalam hatinya, apakah itu berarti dia bersedia mengajari prinsip dasar itu kepada diriku tentang cara sihir suci itu bisa bekerja? Aku rasa itu adalah teknik yang membuat Ruminas menjadi dewa mereka. Dan karena itu, Rimuru pun berkata kepada Ruminas, "Aku akan senang menerimanya. Tapi apakah kau yakin dengan itu? Memangnya kau tidak keberatan memberitahukan itu kepadaku?" Ruminas yang mendengar itu pun berkata, "Tentu saja tidak. Karena palingan nanti kau akan bisa mengetahuinya sendiri hanya dalam beberapa tahun lagi. Yang namanya informasi itu kan harus dimanfaatkan ketika nilainya masih tinggi. Jika aku memberitahumu nanti, jadi semua itu tetap bakalan percuma." Rimuru yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, "Jadi begitu ya, memang benar sih bagi Raphael Sensei yang sudah mendapatkan informasi mengenai partikel roh dari pertarungan melawan Hinata waktu itu. Hanya masalah waktu saja sampai dia bisa mendapatkan penjelasan tentang sihir suci nantinya. Tapi sekarang malah diketahui lebih cepat lagi. Bahkan aku bisa mendengar bahwa Raphael saat ini merasa kesal." Saat itu, Ruminas pun kemudian berkata kepada Rimuru, "Ngomong-ngomong Rimuru, apakah kau sudah menyadarinya? Aku mulai merasakan ada sedikit aura yang tidak mengenakan dari beberapa tamu." Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Tentu saja aku mengetahuinya. Aku ada janji untuk makan malam bersama dengan orang itu." Mendengar itu, Ruminas pun berkata, "Baguslah kalau begitu. Berusahalah agar tidak mempermalukan nama oktagram Rimuru." Dan setelah itu, Rimuru pun pergi meninggalkan tempat itu. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Hinata, Yuki, dan Rimuru yang saat itu sedang makan malam bersama. Yuki pun berkata kepada Rimuru, "Pertunjukan tadi itu benar-benar hebat loh Rimuru. Bahkan Hinata aja sampai main-main bersama dengan anak-anak. Aku nggak pernah melihat kejadian seperti itu." Hinata yang mendengar itu pun berkata kepada Yuki, "Kau itu berisik banget. Mengelilingi toko-toko itu juga nggak kalah asik. Takoyakinya juga enak banget." Rimuru yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, "Ya walau sebenarnya yang masak takoyaki itu tidak lain adalah si naga wibu." Saat itu, Rimuru pun bertanya kepada Hinata, "Kalian kelihatannya belanja cukup banyak barang. Anak-anak juga terlihat sangat menikmatinya." Hinata yang mendengar itu pun membenarkannya. "Iya, banyak banget barang yang dijual dengan harga yang sangat spesial di festival. Ada berbagai jenis pakaian dan senjata armor juga." Yuki yang mendengar itu pun terpukau dan berkata, "Memang begitu harusnya. High potion juga dijual dengan harga yang kelewat murah. Kalau di guild mana mungkin bisa begitu." Hinata pun kemudian kembali berkata, "Oh ya, bicara soal potion, aku juga mulai penasaran dengan persentase dari hasil penelitian itu. Katanya kau mau menemukan kebenaran di balik rumput hipokote kan? Yang katanya semua merupakan perwujudan dari magical." Yuki yang sedang memakan makanannya juga membenarkannya. "Kalau kupikir-pikir, aku sepertinya tidak pernah memikirkan soal magical dengan serius. Habisnya, ketika aku datang ke dunia ini, aku tidak mendapatkan skill apapun. Jadi aku kira magical itu tidak ada hubungannya denganku. Energi dalam jumlah besar akan terserap di diri seseorang ketika dia berpindah ke dunia. Ada orang yang memanifestasikan energi tersebut menjadi sesuatu yang dinamakan skill, tetapi ada juga yang tidak." Mendengar itu, Hinata pun kemudian berkata kepada Yuki, "Tapi kau pasti mendapat suatu efek khusus kan? Karena kalau kulihat-lihat, tubuhmu itu seperti tidak tumbuh sama sekali." Yuki yang mendengar itu pun merasa agak sedih. Dan setelah itu Yuki dan Hinata pun berdebat di tempat itu. Setelah perdebatan itu, Yuki pun bertanya kepada Rimuru, "Rimuru, kau benar-benar akan mengerahkan semua yang kau bisa untuk persentase teknologimu itu ya?" Hinata pun juga penasaran dan bertanya, "Itu benar juga, karena isi persentasenya itu membantah fakta yang ada selama ini. Bukankah harusnya kau lebih hati-hati dalam memilih kesempatan untuk mempublikasikannya?"
Rimuru yang mendengar itu pun malah tersenyum dan berkata, sebenarnya penelitian itu adalah penelitian yang mereka kembangkan sendiri, dan aku pun baru tahu soal itu hari ini. Mendengar itu, Yuki dan Hinata pun saat itu terkejut dan berkata, jadi kau membiarkan mereka mempersentasekannya tanpa memeriksa itu terlebih dahulu, Rimuru. Kau benar-benar terlalu ceroboh. Rimuru yang mendengar itu pun berkata, habisnya aku tuh pengen menghargai kebebasan, jadi kubiarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Mendengar itu, Yuki pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, dasar Rimuru, kau itu memang benar-benar sangat luar biasa. Hinata yang mendengar itu pun juga nggak habis pikir sama Rimuru, dan dia berkata kepada Rimuru, tapi terkadang kau juga harus mengeceknya terlebih dahulu, Rimuru. Bahkan setelah itu, Rimuru juga mendapat protes dari Raja Gazelle karena terlalu mempublikasikan itu kepada publik. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Myormel dan Rimuru yang saat itu sedang mengadakan rapat. Myormel pun mengatakan bahwa koin emasnya tidak cukup, semuanya karena telah melebihi budget. Saat itu, Rimuru pun berkata, bagaimana jika kita menggunakan uang dari kastil Clement? Myormel yang mendengar itu pun menjawabnya, sebenarnya itu tidak bisa dilakukan, Tuan Rimuru. Masalahnya adalah kita tidak bisa menjadikan harta peninggalan Clement sebagai uang, karena koin emas dari kerajaan kuno bukanlah mata uang universal yang digunakan saat ini. Rimuru yang mendengar itu pun merasa kebingungan dan bertanya kepada Myormel, tapi bukannya biasanya kita menggunakan itu? Myormel pun membenarkannya dengan berkata, itu memang benar, karena biasanya para pedagang akan menukarkannya menjadi uang mereka sendiri. Tetapi klien kita yang berbisnis dengan pengusaha-pengusaha di Tempest, entah mengapa semuanya meminta untuk dibayar dengan mata uang modern. Katanya mereka tidak menerima pembayaran dengan barter, surat pinjaman, atau koin emas kuno. Mendengar itu, Sion pun kemudian berkata, memangnya kita harus menuruti permintaan mereka? Kalau memang tidak bisa, kenapa nggak ditolak aja? Myormel yang mendengar itu pun menjawabnya, sayangnya kita tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena para klien dimaksudkan adalah pedagang-pedagang berlisensi yang negaranya merupakan anggota dari Call of the West. Kemudian, berdasarkan aturan internasional yang telah ditetapkan oleh konsil, dikatakan bahwa transaksi memang harus menggunakan mata uang universal. Dengan kata lain, permintaan mereka adalah permintaan yang wajar di bawah hukum negara-negara barat. Mendengar semua obrolan itu, Diablo yang merasa kesal pun kemudian berkata, tetapi jika semua interaksi harus mengikuti aturan internasional itu, saya rasa hal itu hanya akan menyebabkan keterlambatan distribusi. Bukankah biasanya transaksi itu dilakukan dengan mengikuti aturan dari negara itu sendiri? Itu adalah hal yang normal untukku. Jadi artinya ada dalang di balik semua ini. Rimuru yang mendengar itu pun juga mulai penasaran. Dia juga mulai merasa bahwa ada dalang yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi dari negara Tempest. Sion pun kemudian berkata, kalau begitu kita tidak bisa memaksakan aturan negara-negara kita kepada mereka. Apakah itu benar, Tuan Rimuru? Rimuru yang mendengar itu pun menjelaskan, jika kita tidak menaati aturan yang dibuat oleh lawan bisnis, ada kemungkinan kita tidak akan dianggap oleh negara-negara barat yang ada di sana. Bagi kita yang ingin berteman dengan manusia, memakai paksaan adalah jalan terakhir. Sion pun kemudian berkata kepada Rimuru, Tuanku, sebenarnya saya nggak mengerti. Apakah itu maksudnya? Kalau berdasarkan rencana dari Tuan Rimuru, Sarion Brumon Dwargon Formenas, dan juga wilayah Raja Iblis Milim, apakah Anda berniat membangun lingkaran ekonomi dengan negara-negara tersebut? Dan karena Tempest berada di tengah lingkaran itu, bukankah akan lebih merugikan bagi mereka jika mereka mencoba bermusuhan dengan kita? Mendengar itu, Rimuru pun membenarkannya, dan Diablo pun saat itu tertawa dan berkata, itu pemikiran yang sangat baik, sekretaris pertama. Pemikiranmu itu tidak salah. Manusia itu sungguh makhluk yang aneh, padahal mereka tidak bisa hidup jika tidak bekerja sama. Tetapi meski begitu, mereka malah membangun hierarki di antara mereka sendiri. Mereka yang lemah dan menjadikan takut kehilangan kepentingan mereka karena pendatang baru. Dan karena kasus ini, mereka semua pun tunduk kepada Tuan Rimuru. Mendengar itu, Sion pun kemudian berkata, tapi konsil itu sangat mengkhawatirkan. Mereka akan terancam karena lingkaran ekonomi yang dibangun oleh Tuan Rimuru. Apakah karena itu juga mereka mau menjatuhkan negara kita? Diablo yang mendengar itu pun membenarkannya dengan berkata,
itu tepat sekali. Betapa lucunya mereka, para pengusaha bodoh yang tidak tahu tempatnya dan menolak kebaikan dari Tuan Rimuru. Akan lebih baik jika mereka kuhancurkan aja. Mendengar itu, Rimuru pun langsung berkata, idemu kutolak Diablo. Oh iya Myormel, kapan batas waktu pembayaran itu? Myormel pun saat itu berkata kepada Rimuru, mereka bilang mereka akan menunggu sampai 1 hari setelah festival berakhir. Dan saat ini, para kenalan saya juga sedang berusaha untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Rimuru yang mendengar itu pun berkata, kalau begitu, lakukan saja apa yang kau bisa lakukan Myormel. Dan setelah itu Rimuru berkata di dalam hatinya, akan ada kemungkinan terburuk. Kalaupun itu harus terjadi, aku akan memaksakan aturan negara kami kepada lawan bisnis tanpa merugikan mereka. Dan aku rasa berdiskusi di sini juga tidak akan memunculkan solusi apapun. Dan setelah itu, Rimuru pun kembali ke wujud manusianya sambil berkata, oke, hari ini cukup sampai di sini aja. Sudahi kerja keras kalian. Ayo kita pergi bermain bersama. Kau juga harus ikut Myormel. Kita harus menikmati festival ini. Myormel yang mendengar itu pun kemudian bertanya kepada Rimuru, tapi kenapa aku harus ikut bermain tuanku? Ada banyak yang harus aku lakukan. Mendengar itu, Rimuru pun berkata, tidak perlu memikirkan itu untuk saat ini. Kalau belum ada solusi ya jangan dipikirkan. Akan lebih buruk kalau nanti kau tumbang karena bekerja terlalu keras. Myormel yang mendengar itu pun jadi nggak punya pilihan dan hanya bisa menuruti perkataan dari Tuan Rimuru. Sampai keesokan harinya, Rimuru pun tumbang di kasurnya karena kelamaan main-main ke toko elf. Seperti yang kalian tahu, di lantai 95 dijadikan Rimuru sebagai tempat peristirahatan. Salah satunya di sana terdapat toko elf yang telah dibangun oleh Rimuru juga. Dan setelah itu, hari kedua dari festival pembukaan pun terjadi. Terlihatlah toka yang saat itu sedang mengumumkan kepada semuanya tentang festival bela diri di kota Tempest yang saat itu terdapat beberapa penantang di tempat itu. Salah satunya tidak lain adalah Masayuki. Saat itu, di bangku podium sang raja, terlihatlah Rimuru dan beberapa orang-orang penting di tempat itu. Toei pun kemudian berkata kepada Rimuru karena Rimuru bertanya tentang babak penyisihan kemarin. Toei pun menjelaskan, di antara para peserta ada beberapa temannya juga yang ikut berpartisipasi. Mereka mengalahkan sekitar 50 peserta yang lain. Kemudian mereka mengaku kalah kepada sang hero dan membiarkannya menang begitu aja. Rimuru yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, sudah kuduga kekuatannya itu masih tidak diketahui sama sekali. Bisa jadi itu adalah taktik mereka untuk memperlihatkan kekuatan Masayuki kepadaku. Tapi aku tetap tidak bisa melepaskan kecurigaan kalau dia sebenarnya itu cuma tukang tipu. Karena Masayuki itu sebenarnya agak meragukan untukku. Dan saat itu Toka yang sedang membawa acara pun berkata, kontestan setelah Masayuki tidak lain adalah Jinrai. Jinrai adalah orang yang cukup hebat. Dia akan bertarung dengan sangat elegan, layaknya sedang menari dan mampu merebut hati siapapun yang sedang melihat pertempuran itu. Selanjutnya kita panggil sosok yang bernama Geyi, sang gladiator yang elegan. Akankah kita bisa melihatnya menari dengan elegan di tengah-tengah cipratan darah hari ini? Penantang selanjutnya tidak lain adalah Gozu dari kepala ras Gozu, dan juga ada Mezu dari kepala suku ras Mezu. Terlihatlah pertempuran mereka yang sebenarnya sudah berlangsung selama ratusan tahun. Di antara mereka juga belum ada yang terselesaikan sampai hari ini. Apakah semua perselisihan itu akan terselesaikan sekarang? Saat itu, Toka pun melanjutkan perkataannya dengan berkata, selanjutnya ada lelaki misterius bertopeng yang telah memperlihatkan kekuatan luar biasa kemarin. Dia adalah Lion Maxi Anonim. Apakah dia berpihak kepada keadilan atau seorang utusan iblis? Kita masih belum bisa mengetahuinya. Saat itu, Rimuru pun berkata di dalam hatinya, hei, kenapa ada Beastmaster nyasar di sini? Bukankah itu kostum yang sama yang dipakai oleh Karyan waktu di Walpurgis saat itu? Sepertinya Milimla yang telah mengutusnya dan memintanya untuk menyembunyikan identitasnya. Dan karena itu, Rimuru pun berkata di dalam hati, wajar aja sih Veldora, Ramirez, dan Milim tidak ada di sini karena mereka sedang sibuk mempersiapkan sentuhan akhir untuk labirin. Aku juga sempat tenang karena mereka tidak berpartisipasi dalam turnamen ini. Tapi aku nggak menyangka Milim akan mengirimkan perwakilan sebagai ganti dirinya. Toka pun melanjutkan perkataannya dengan berkata,
Selanjutnya adalah para peserta dari anggota eksekutif Tempest. Kekuatan dari satu orang eksekutif sangat hebat, sampai setiap dari mereka bisa mengalahkan 1000 orang sekaligus. Jika mereka memenangkan turnamen ini, mereka dijanjikan akan mendapat posisi sebagai anggota catur Maharaja milik Yang Mulia Rimuru. Dan peserta eksklusif pertama adalah Gupta. Dia adalah pejuang elit yang sangat dikagumi oleh gadis-gadis. Dia juga adalah kepala prajurit muda yang dikenal sebagai seorang jenius. Sedangkan Gupta yang mengetahui fakta itu berkebalikan dengan dirinya yang asli pun langsung merasa frustasi. Dan selanjutnya Sokka pun mengenalkan peserta terakhir yang tidak lain adalah Gel, sang High Orc penyelamat. Bersama dengan tameng besi yang dibanggakannya, dia merupakan malaikat pelindung dari kota Tempest. Dengan demikian, kita sudah memiliki 8 pejuang yang berkumpul di tempat ini. Kira-kira siapakah yang akan menjadi turnamen ini? Momen yang menentukan hal tersebut sebentar lagi akan segera tiba. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!